Di masa di mana teknologi berkembang lebih cepat dari sebelumnya, artificial intelligence bukan lagi konsep masa depan, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mahasiswa. Namun, di tengah perkembangan itu, ada sedikit kekhawatiran saya. Saya melihat satu tantangan besar, tidak semua mahasiswa memiliki akses, pemahaman, atau komunitas yang mendukung untuk benar-benar memanfaatkan teknologi tersebut. Banyak yang hanya menjadi pengguna, sedikit yang menjadi pembelajar aktif, dan lebih sedikit lagi yang menjadi penggerak komunitas. Saya percaya, kampus harusnya bukan hanya tempat belajar teori, tetapi juga tempat bertumbuh bersama melalui kolaborasi dan inovasi. Karena itulah, peran Google Student Ambassador menjadi sangat penting sebagai jembatan antara teknologi dan komunitas. Halo, perkenalkan nama saya Sebiano Faroritonang, dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan D4 di Politeknik Negeri Malang. Saya berasal dari Fakultas Teknik dengan jurusan Teknologi Informasi. Dan saya adalah mahasiswa semester 2 di Politeknik Negeri Malang. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saya, dan saya akan menjawabnya. Yang pertama, apa yang paling kamu sukai di inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagimu untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus? Oke, yang paling saya sukai dari inovasi inovasi teknologi Google adalah bagaimana mereka membuat teknologi yang kompleks menjadi mudah diakses oleh semua orang. Google tidak hanya berinovasi untuk menciptakan produk canggih, tetapi juga memastikan produknya dapat digunakan oleh pelajar, mahasiswa, hingga profesional di berbagai bidang. Menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagi saya untuk menyalurkan antusiasme tersebut karena saya tidak hanya ingin menjadi pengguna teknologi, tapi juga menjadi penghubung antara teknologi dan mahasiswa lain dengan pengalaman saya yang pernah aktif dalam organisasi. Saya terbiasa membangun ruang belajar yang kolaboratif. Saya ingin membawa semangat inovatif dan budaya belajar Google ke dalam komunitas kampus saya. Yang kedua, ada pertanyaan, bayangkan kamu membuat sebuah acara Tech and Chill. Oke, sebutkan satu kegiatan interaktif yang akan kamu rancang agar acara ini berkesan dan mendorong interaksi siswa dengan teknologi Google. Oke, saya akan memberi games ini, apa ya, acara ini dengan judul AI Blind Challenge. Oke, konsepnya adalah mahasiswa dibagi beberapa kelompok kecil, setiap kelompok mendapatkan sebuah studi kasus ringan. Misalnya, membuat caption kreatif, menyusun ide bisnis sederhana, atau membuat konsep event. Namun, mereka hanya boleh menggunakan bantuan teknologi Google seperti Google Gemini atau Google Docs dengan fitur kolaboratif dengan secara real time. Ada twistnya. Twistnya, setiap 10 menit saya akan memberikan challenge card berisi batasan unik seperti tidak boleh mengetik lebih dari 20 kata. Ini membantu para mahasiswa berlatih apa itu prompting. Karena nge-prompt itu tidak perlu panjang tetapi rinci, seperti itu. Dan harus membuat versi visual sederhana menggunakan Canva atau slide. Yang ketiga, setiap orang pasti memiliki pengalaman di mana mereka harus berpikir out of the box. Ceritakan contoh masalah yang pernah kamu hadapi dan bagaimana kamu menyelesaikan dengan cara kreatif. Saat saya menjadi ketua pelaksana LDKS, saya menghadapi tantangan di hari pertama kegiatan. Banyak peserta terlihat pasif, canggung satu sama lain, dan kurang antusias mengikuti sesi pembukaan. Biasanya, kegiatan seperti ini dimulai dengan ice breaking standar atau penyampaian materi secara formal. Namun bagi saya itu tidak bekerja, tidak works. Eh, karena itu eh, karena itu saya merancang simulasi bertema Survival Leadership Mission. Dalam situasi ini, peserta dibagi ke dalam beberapa tim kecil yang diberikan skenario. Mereka berada di dalam situasi survival dan harus berpindah dari satu pos ke pos yang lain. Untuk untuk itu, kami sebagai panitia memberikan waktu yang terbatas juga. Twistnya adalah beberapa anggota tim memiliki penglihatan terbatas. Beberapa hanya boleh berbicara, beberapa hanya boleh membaca peta, dan waktunya sangat terbatas. Mereka hanya bisa berhasil jika saling percaya dan berkoordinasi dengan baik. Tujuannya adalah berkomunikasi secara efektif, membangun kepercayaan, dan belajar bahwa kepemimpinan bukan soal dominasi, tetapi soal koordinasi. Proses berpikir saya ini, saya percaya bahwa kepemimpinan tidak bisa diajarkan hanya lewat teori. Ia harus dirasakan ketika seseorang berada di dalam tekanan dan keterbatasan. Karakter aslinya muncul dari situ, pembelajaran menjadi jauh lebih bermakna. Yang keempat, jika kamu terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen pencapaian apa yang paling membuat kamu bangga dalam 3 bulan pertama? Apa dampak yang ingin kamu ciptakan di dalam hingga luar kampus melalui peran ini? Oke, dalam 3 bulan pertama, hal yang paling bikin saya bangga itu bukan soal banyaknya event yang akan dibuat,
Tapi ketika saya melihat mahasiswa mulai lebih percaya diri menggunakan teknologi, saya ingin ada momen di mana seseorang yang awalnya cuma ikut-ikutan, akhirnya berani mencoba tools Google, bertanya, bahkan ngajak temannya belajar bareng, dan buat saya itu tanda perubahan yang sudah mulai terjadi. Di awal, saya akan bikin satu acara yang benar-benar beda dari seminar biasa. Lebih santai, interaktif, dan bikin orang merasa teknologi itu nggak semenakutkan itu kok. Lalu saya juga ingin membentuk tim kecil yang solid, supaya gerakan ini nggak berhenti di satu event saja. Dampak yang ingin saya ciptakan sederhana. Di dalam kampus, mahasiswa merasa punya ruang aman untuk eksplor teknologi, dan di luar kampus, saya ingin bisa kolaborasi dan berbagi dampak yang lebih luas. Buat saya, jadi Google Student Ambassador itu bukan soal title, tapi soal menciptakan perubahan kecil yang konsisten. Sekian dari saya, nama saya Sebeno Tanang. Sekian, terima kasih.